datang di modul 6, mencatat data kualitatif. Di video ketiga ini, kita akan mempelajari contoh pengisian formulir catatan lapangan yang digunakan selama proses pengumpulan data di desa. Tujuan dari pembelajaran ini, kita akan membahas dua hal penting. Yang pertama, bagaimana cara mengisi formulir lapangan dengan benar, dan yang kedua adalah cara menyimpan dan mengunggah formulir tersebut ke folder yang sudah disediakan. Di dalam video sebelumnya sudah jelaskan apa saja formulir yang perlu diisi. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah FGD, dan yang ketiga adalah refleksi, dan yang keempat adalah observasi. Masing-masing formulir memiliki waktu pengisian dan cara pencatatan yang sedikit berbeda. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu formulir wawancara. Formulir wawancara harus diisi untuk setiap sesi wawancara. Artinya, jika dalam suatu hari teman-teman melakukan 3 wawancara, maka akan ada 3 catatan wawancara yang harus dikumpulkan. Setiap tim pewawancara biasanya terdiri dari 2 orang dan akan menerima panduan wawancara yang sudah dijelaskan di dalam modul sebelumnya dan juga lembar catatan wawancara yang akan kita bahas di video ini. Semua catatan wawancara dikumpulkan dalam format dokumen atau Word, bukan foto ataupun gambar. Jika catatan ditulis manual di kertas, hasilnya harus diketik ulang sebelum diunggah. Kalau langsung diketik di komputer pada saat wawancara itu berlangsung, hal itu boleh saja, namun tidak disarankan. Tapi jika hal itu terjadi, file tersebut bisa langsung diunggah ke folder yang telah disiapkan. Bagaimana struktur catatan wawancara? Jadi, di dalam catatan wawancara akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu data dasar responden, yang kedua adalah catatan peneliti, yang ketiga adalah checklist tema ataupun topik yang digali sebagai pengingat untuk peneliti, dan yang keempat adalah catatan wawancara itu sendiri. Namun, catatan peneliti diisi setelah wawancara itu selesai. Jadi, ini merupakan data dasar responden yang perlu diisi oleh teman-teman sekalian. ID responden akan diberikan kepada tim peneliti sehingga untuk saat ini dikosongkan saja dan diganti dengan inisial. Kemudian untuk ID desa nanti kami akan berikan di slide selanjutnya di dalam video ini. Kemudian, bagian checklist yang merupakan bagian ketiga dari catatan wawancara ini berfungsi sebagai pengingat topik. Sementara catatan wawancara merupakan hasil interview ataupun informasi yang diberikan oleh responden pada saat wawancara itu berlangsung. Penting diingat, untuk urutan percakapan tidak selalu sama dengan urutan di dalam checklist. Kadang, topik yang berbeda bisa muncul secara alami dalam jawaban narasumber. Jadi, pewawancara baik enumerator maupun yang mewawancarai perlu jeli menangkap makna dan konteks, bukan hanya menyalin kata-kata. Contoh dalam wawancara dengan seorang sekretaris Karang Taruna, narasumber menjelaskan bahwa manfaat tambang dirasakan dalam bentuk perbaikan jalan dan sekolah, tetapi juga mengekspresikan emosi dan kekecewaan karena janji terhadap kelompok pemuda belum dipenuhi. Jadi ini merupakan contoh bagaimana effective note taking dilakukan. Jadi kita membuat konteksnya terlebih dahulu, menuliskan konteksnya terlebih dahulu yaitu manfaat dari pertambangan, dan kemudian kita menjelaskan atau menuliskan poin-poinnya saja. Tetapi jika ada kutipan yang penting, kita memberikan tanda kutipan dan juga kita memberikan apa ekspresi ataupun emosi yang diberikan oleh narasumber tersebut. Nah, ini merupakan catatan peneliti, di mana catatan peneliti ini dituliskan di akhir setelah wawancara itu ditutup dan pewawancara sudah bisa duduk dengan tenang dan merefleksikan seluruh informasi yang didapatkan oleh responden tersebut.
Jadi di catatan peneliti ini berisi ringkasan tema utama, kutipan poin penting, refleksi, dan observasi. Bagaimana contohnya? Untuk rangkuman dari wawancara misalnya, beberapa informasi terkait dampak atau manfaat disampaikan oleh narasumber yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan peran narasumber sebagai sekretaris Karang Taruna. Nah, bagaimana dengan refleksinya? Nah, refleksi itu adalah menarik pembelajaran, pola, pemahaman baru dari pengalaman dan jawaban narasumber. Contohnya seperti apa? Yaitu, teman-teman bisa menulis, terdapat beberapa informasi yang diberikan oleh narasumber yang sedikit berbeda dari narasumber-narasumber lainnya, terutama terkait dengan manfaat dari tambang. Dan yang terakhir adalah observasi, bagaimana dinamika yang terjadi selama wawancara berlangsung, emosi, aktivitas yang dilakukan. Misalnya, narasumber terlihat sedikit emosional di beberapa topik yang ditanyakan seperti manfaat dari tambang. Nah, kita boleh memberikan penjelasan ataupun keterangan apakah ini observasi, refleksi, dan juga summary-nya. Selanjutnya yaitu formulir FGD yang juga diisi untuk setiap FGD. Maksudnya, jika di satu desa dilakukan 3 FGD, maka harus ada 3 catatan FGD yang dikumpulkan. Di setiap sesi FGD akan memiliki pertama, panduan FGD, dan yang kedua adalah lembar catatan FGD. Semua catatan FGD dikumpulkan dalam format dokumen, dan jika masih ditulis manual, wajib diketik ulang sebelum diunggah. Nah, struktur dari lembar catatan FGD hampir sama dengan wawancara, yang terdiri dari informasi FGD, catatan peneliti, checklist tema atau topik yang digali sebagai pengingat untuk peneliti, dan juga catatan wawancara. Di dalam informasi FGD ini, kita tidak perlu menuliskan seluruh nama peserta yang hadir pada saat FGD. Yang paling penting adalah nama fasilitator, dan juga bisa ditambahkan nama enumerator ataupun yang menuliskan seluruh informasi yang didapatkan ketika FGD itu berlangsung. Kemudian ID desanya, kelompok FGD seperti apa, apakah perempuan, pemuda, ataupun campuran, dan pesertanya. Misalnya di sini terdapat perempuan yaitu 8 orang, tetapi perempuan yang disabilitasnya ada 2 orang. Jadi kita bisa memberikan keterangan di sini, termasuk dalam 8 perempuan yang dimasukkan di atas sini. Bisa seperti itu. Nah, sebagai contoh di dalam FGD yang dilaksanakan di Desa Pidijaya, peserta menyampaikan bahwa masyarakat belum pernah dilibatkan dalam perencanaan pasca tambang. Jadi ini disampaikan oleh Ibu Marlina. Di sini ada tanda seru 2, berarti itu merupakan hal yang penting. Masyarakat belum dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pasca tambang. Tanda panah, perusahaan langsung membuat rencana tanpa konsultasi desa. Yang kedua, ada informasi tidak terbuka. Titik 2, masyarakat tidak tahu batas waktu operasi tambang dan rencana pemulihan lahan. Kemudian ada informasi yang penting sehingga ada kutipan yang penting sehingga diberikan kutipan langsung dan diberikan tanda kurung untuk emosi seperti apa yang dirasakan, yaitu kesal, kami baru dengar istilah pasca tambang waktu ada rapat di kecamatan tahun lalu. Kemudian di sini kita tandailah pelibatan masyarakat dalam perencanaan pasca tambang. Nah, jadi bisa dilihat kan bahwa bisa saja sebuah FGD ataupun wawancara itu tidak dilakukan sesuai urutan dari checklist tema dan ataupun topik yang digali. Nah, ini merupakan catatan fasilitator. Nah, catatan fasilitator yang ditulis di akhir dan mungkin bisa jadi ini merupakan hasil rembukan ataupun hasil refleksi bersama dengan timnya masing-masing pada saat FGD itu berlangsung. Misalnya ringkasannya, masyarakat khususnya dalam hal ini perempuan banyak yang ingin berpartisipasi dalam perencanaan pasca tambang. Ini merupakan refleksinya bahwa
Asumsi awal bahwa masyarakat tidak tahu soal pasca tambang tidak sepenuhnya benar. Mereka tahu tapi tidak diberi ruang untuk bicara. Yang kedua, banyak masyarakat punya ide realistis dan kontekstual, hanya kurang difasilitasi. Nah, bagaimana bentuk observasinya? Misalnya, awal diskusi terasa canggung, peserta menunggu izin bicara dari kepala dusun misalnya. Atau setelah fasilitator menanyakan pengalaman pribadi, suasana mulai sedikit terbuka. Dan misalnya ada juga observasi, pertanyaan yang paling efektif itu adalah kapan terakhir kali masyarakat diajak bicara langsung soal tambang, dan ini memicu banyak cerita. Nah, seperti itu merupakan catatan fasilitator. Nah, bagaimana dengan refleksi harian, yang dimana refleksi harian ini yang akan dikerjakan bersama-sama di dalam satu tim di perdesa. Jadi formulir refleksi harian diisi setiap sore atau sesuai dengan kesepakatan tim di tingkat desa bersamaan dengan sesi debriefing. Pengisian dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota tim. Sebelum sesi refleksi, setiap anggota dianjurkan menyiapkan catatan pribadi, boleh ditulis di kertas ataupun di ponsel. Nah, jadi tidak perlu diisi secara individu, tetapi akan diisi secara berkelompok. Namun kita perlu menyiapkan bahan-bahannya untuk sesi refleksi setiap sore itu. Nah, ada 4 yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu temuan substansi. Ini maksudnya adalah isu dan pola penting yang muncul di lapangan. Yang kedua adalah proses dan dinamika, seperti bagaimana interaksi berjalan, siapa yang aktif ataupun pasif ketika interview. Terus yang ketiga adalah pembelajaran pribadi, asumsi apa yang berubah setelah di lapangan. Dan yang terakhir adalah analisis awal dan implikasi kebijakan, seperti ide awal untuk rekomendasi yang mungkin muncul dari temuan hari tersebut. Jadi di dalam refleksi ini membantu kita tidak hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi juga memahami makna di balik pengalaman kita selama satu hari tersebut. Nah, yang terakhir nih yaitu formulir observasi. Nah, formulir ini diisi pada akhir pengumpulan data oleh seluruh anggota tim. Catatan bisa dilampirkan dengan dokumentasi seperti foto ataupun peta lokasi. Nah, apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman? Yang pertama itu adalah informasi terkait kehidupan ekonomi dan sosial, seperti aktivitas utama warga, kondisi infrastruktur dan layanan dasar. Yang kedua adalah lingkungan fisik dan ekologis, yaitu seperti kondisi alam, perubahan lanskap akibat tambang. Untuk kehidupan sosial budaya itu misalnya kegiatan kolektif, ruang pertemuan, perbedaan gaya hidup antar kelompok. Dan yang terakhir terkait dengan relasi kekuasaan dan kelembagaan, itu misalnya peran perusahaan dan juga masyarakat, apakah terdapat tanda segregasi sosial dan dukungan terhadap kelompok rentan. Nah, kita beralih ke agenda yang kedua di dalam video ini, yaitu bagaimana cara mengumpulkan seluruh catatan yang dituliskan selama proses pengumpulan data, yang pastinya sangat banyak. Jadi ini merupakan tahapan demi tahapan bagaimana cara kita mengumpulkan seluruh catatan yang kita miliki ke dalam sistem Data Institute. Jadi yang pertama adalah kita perlu masuk ke tautan setiap desa ketautan di setiap desa yang akan diberikan di akhir video ini. Kemudian kita memilih folder sesuai dengan jenis catatan, misalnya wawancara, refleksi harian, observasi, ataupun FGD. Kemudian kita klik new. New itu ada di pojok sebelah kanan. Nah, kemudian setelah kita klik new, kita klik upload files dalam bentuk dokumen. Nah, kemudian tolong diingat bahwa setiap file yang diunggah perlu disesuaikan dengan nama file sesuai dengan format yang diberikan.
tapi sebelum itu ini merupakan ID desa. Jadi kalau desa klaster 1 misalnya Leli Sawai itu adalah LS1, Lelie Foi Bulan itu LW1. Kemudian untuk desa klaster 2 Sawai Tepo itu SI2, Kobe itu KO2, dan desa klaster 3 itu Vidijaya yaitu FJ3. Jadi contohnya adalah ini merupakan refleksi harian. Jadi RH ID desa, RH underscore tanggal, kemudian contohnya adalah SI2 underscore RH underscore tanggalnya tanggal 4/11 berarti 4 November. Kemudian kalau untuk FGD misalnya ID desa underscore FGD underscore tanggal underscore jenis FGD yang dilakukan. Jadi ini maksudnya adalah di Kobe dilakukan FGD tanggal 11 November, FGD untuk pemuda. Ini juga untuk observasi, jadi ID desa O untuk observasi tanggalnya. Kemudian ini untuk foto ID desa O, tanggal, judul foto, dan nama pemilik. Nah, kemudian untuk wawancara kita menggunakan inisial, jadi tidak perlu namanya. Jadi misalnya FJ3 berarti Vidijaya, wawancara tanggal 5 November, AM inisial responden misalnya Amalia gitu, AM. Nama enumeratornya siapa yang menulis catatan wawancara itu? Alia. Seperti itu. Ini merupakan folder setiap desa yang akan diberikan juga pada saat hari pengumpulan data tersebut dilakukan. Nah, melalui contoh-contoh ini kita belajar bahwa pencatatan lapangan bukan hanya soal menulis hasil wawancara, tapi juga menangkap pengalaman, dinamika, dan pembelajaran yang muncul selama proses pengumpulan data. Catatan yang rapi, sistematis, dan reflektif akan membantu kita menghasilkan analisis yang lebih tajam dan kredibel. Jadi terima kasih telah mengikuti modul 6 di video terakhir kita. Jangan lupa untuk menyelesaikan kuis di akhir video sebelum melanjutkan ke modul berikutnya. Jadi kuisnya itu akan ada di link yang akan kami berikan. Terima kasih.